Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rumafi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana caranya melakukan georeferencing terhadap peta hasil scan menggunakan software ArcGIS. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan karya-karya terbaru dari kami. Karena tentunya saya akan memberikan banyak informasi tentang bagaimana pengolahan teknologi GIS dan juga pengolahan data remote sensing. So, silahkan di-subscribe. Kita buka terlebih dahulu software ArcGIS-nya. Sembari menunggu, saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu georeferencing. Jadi, teman-teman sekalian, georeferencing itu adalah sebuah proses bagaimana kita memberikan sebuah sistem koordinat atau sistem proyeksi kepada suatu data, baik itu image atau data raster yang belum memiliki integrasi yang berupa titik koordinat. Nah, biasanya kalau konteksnya adalah peta ya, peta administrasi atau peta apapun ya, itu biasanya ketika di scan dia punya titik-titik koordinat, cuman gambar yang setelah di scan belum memiliki titik koordinat atau belum terintegrasi secara geografis. Nah, sehingga dibutuhkanlah proses georeferencing ini untuk memberikan titik atau informasi koordinat di data raster atau image yang berupa hasil scan dari peta tersebut. Maka dari itu, ada satu data yang sudah saya siapkan, yaitu data administrasi yang akan saya masukkan ya. Ini merupakan tampilan awal dari ArcGIS. Seperti biasa, saya masukkan terlebih dahulu data yang akan kita gunakan. Ini data admin yang belum dilakukan georeferencing ya. Saya masukkan. Oke, nah ini muncul dialog unknown spatial reference. Artinya dia belum terintegrasi atau belum punya referensi spasial. Jadi dia belum punya koordinat, maka muncul informasi seperti ini. Kita klik OK dulu. Nah, ini merupakan data peta hasil scan ya, teman-teman. Buktinya apa? Buktinya ada di sini ya, di tombol di tampilan kanan bawah itu ada titik koordinat unknown units, artinya unitnya atau satuan ukurannya belum diterjemahkan. Oleh karena itu, kita buat terlebih dahulu referensi atau proyeksi yang akan kita gunakan ya untuk melakukan georeferencing pada peta. Pertama kita bisa klik view, kemudian klik data frame properties. Oke, kita tunggu. Oke, selanjutnya karena peta ini adalah peta administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kita pilih sistem proyeksinya UTM dengan zona 49S gitu ya. Karena Jogja ini kan lokasinya di 49S, teman-teman. Nah, di sini karena sudah saya masukkan favorit, maka udah ada. Nah, tapi kalau kalian belum memasukkan proyeksi UTM zona 49S ini dalam properties, maka teman-teman bisa membuka yang project coordinate file system, kemudian pilih yang UTM, kemudian pilih yang WGS 1984 yang karena itu S ya, maka pilih yang Southern Hemisphere, klik, kemudian pilih yang 49S, klik. Nah, kemudian untuk unitnya kita pilih yang general ya, udah dia satuannya udah meter. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, maka muncul di sini teman-teman ada satuan di sebelah kanan bawah ya, pojok kanan bawah yang tadi unknown unit, sekarang satuannya meters gitu ya. Nah, buktinya apa kalau peta administrasi DIY ini belum memiliki referensi spasial? Kalau kita lihat gitu ya, setiap peta kan punya, kalau di petanya itu kan punya ini ya, titik koordinat ya. Ini ada 400.000, kemudian ini 420.000, ini 440.000 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu kan pasti punya titik ini ya, titik koordinatnya gitu. Nah, kalau kita meletakkan kursor kita di titik koordinat ini gitu ya, yang plus ini, tanda plus ini, maka seharusnya koordinatnya kan X-nya adalah 400.000, Y-nya adalah 916
0,000 gitu kan ya. Tapi ternyata kalau kita lihat titik koordinat di sebelah kanan bawah, tidak seperti itu gitu ya. Dia malah berapa, 1758 sekian, min 1108 gitu ya. Maka dia belum punya koordinat yang pas gitu. Dia masih salah koordinatnya. Nah, untuk itu kita lakukan georeferencing ini untuk memberikan koordinat yang tepat untuk peta ini gitu. Oke, caranya adalah, tadi sudah kita terjemahkan terlebih dahulu, akan menggunakan sistem proyeksi yang mana ya, yaitu UTM dengan zona 49S sesuai dengan area dari daerah istimewa Yogyakarta. Setelah itu teman-teman, kita memerlukan tools yang bernama georeferencing. Ini ya teman-teman. Nah, saya centang terlebih dahulu. Caranya adalah teman-teman bisa klik aja di sini gitu ya, di sebelah help ini, klik kanan. Kemudian klik georeferencing toolsnya. Nah, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah tools georeferencing gitu. Nah, saya letakkan saja di bagian atas ya, biar enak digunakan. Oke. Nah, di tools georeferencing ini kita bisa memberikan titik koordinat gitu kepada peta image raster ini yang sudah kita masukkan. Caranya di sini ada dua tools yang aktif ya, ada add control points dan auto registration. Kita pilih yang add control points. Klik saja. Kemudian akan muncul kursor tanda plus seperti ini. Kemudian kita zoom in sampai 1 pixel ya. Kita pilih titik yang benar-benar di tengah-tengah teman-teman, biar akurasinya lebih tepat gitu. Errornya juga semakin kecil. Semakin tengah semakin bagus ya. Kita klik kiri dulu ya. Oke, setelah itu, setelah klik kiri, klik kanan, kemudian klik input X and Y, klik. Nah, maka akan muncul enter coordinates. Nah, di sini kita memasukkan informasi X-nya berapa dan Y-nya berapa. Nah, untuk mengetahui di mana berapa koordinat X dan Y dari titik ini, itu kita bisa membuka peta yang tadi kita masukkan ke dalam software ArcGIS. Kemudian di situ kita buka image-nya. Kemudian di situ kan nanti akan muncul tuh informasinya. Nah, yang namanya sumbu X itu adalah yang horizontal, sedangkan yang Y adalah yang vertikal. Depannya 9 ini adalah sumbu Y, sedangkan yang 40, 42, 44, 46, 48 itu adalah sumbu X. Maka kita pilih yang ini ya, karena kita mengambil titik acuan yang plus yang paling atas kiri, berarti X-nya berapa nih? 400.000 ya. Kemudian untuk yang Y adalah 916 0000. Oke, 916 0-nya 4. Oke, setelah itu langsung aja klik OK. Nah, maka dia akan bergeser ya teman-teman ya. Kita zoom to layar lagi. Oke. Nah, dia sudah ada titik koordinatnya untuk yang titik pertama. Nah, selanjutnya untuk melakukan georeferencing ini teman-teman, minimal kita membuat sebanyak 4 titik. Kenapa? Minimal 4 titik karena kita akan membuat titik koordinat minimal ada di sebelah kiri atas, kanan bawah, dan juga kiri bawah gitu. Minimal 4 titik jadi teman-teman. Tapi semakin banyak titik koordinat yang kita buat gitu ya, titik acuannya, maka itu akan semakin bagus karena dia akan semakin detail dan akurasinya pun akan semakin tinggi sehingga errornya pun akan semakin sedikit gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita membuat titik nomor 2. Saran dari saya untuk membuat titik nomor 2, jangan horizontal dengan titik pertama. Jadi jangan di kanan atas langsung, tapi buatlah titik diagonal ya. Jadi jangan yang horizontal atau vertikal gitu. Jangan bikin yang kanan atas atau kiri bawah gitu. Karena dia selurusan sama titik nomor 1. Tapi bikinlah yang diagonal gitu teman-teman. Alasannya kenapa? Ini yang pernah saya pelajari karena kalau dia nanti selurusan dengan titik pertama, dia hasilnya itu bisa mengot gitu ya, tanya gitu. Nah, jadi kita bikin titik kedua itu titik yang diagonal dengan titik pertama. Jadi titik ini yang kita ambil. Oke, kita cari titik plusnya. Ini ya teman-teman ya, titik plus ini kita cari. Oke, ini titiknya. Ini mirip banget ya teman-teman sama petanya. Oke. Setelah itu kita seperti biasa klik kiri, kemudian klik kanan.
klik input X and Y. Nah, teman-teman, kalau tampilan petanya menghilang, bisa klik kanan, kemudian klik zoom to layer. Nah, maka peta akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat titik nomor 3 ya, teman-teman. Bisa di atasnya yang titik nomor 2 atau di sebelahnya titik nomor 2, itu tidak masalah. Oke, coba saya bikin di atasnya ya, jadi di kanan atas peta gitu. Oke, sudah 3 titik ya kita buat, dan terakhir titik keempat kita bikin di kiri bawah. Nah, kita sudah membuat 4 acuan ya. Ini GCP ibaratnya ya, control point ya, CP-nya, control point untuk menjadi referensi bagi si peta dalam mendefinisikan titik atau referensi spasialnya gitu teman-teman. Setelah itu, setelah kita membuat 4 titik ini, control point ini minimal 4, kita buat 4 saja. Kalau lebih dari itu bagus ya, karena kan banyak banget ya. Ini ada plus-plus ini ya, plus-plus ini itu bisa diisi sesuai dengan koordinatnya gitu. Biar lebih detail ya teman-teman. Untuk melihat akurasi, itu kita bisa membuka view link table. Kita buka. Nah, di sini. Oke, kita perbesar ya. Oke, ada 4 titik ya. Di link ini ya, kolom link ada 1, 2, 3, 4. 4 titik yang kita buat dengan koordinat X-nya gitu ya, dan Y-nya sesuai yang kita masukkan di awal tadi. Untuk melihat bagaimana tingkat akurasi atau tingkat errornya ya dari yang kita ambil, itu kita lihat di total RMS error gitu, forward 48,6493. Nah teman-teman, semakin bagus hasil control point yang diambil, maka nilai RMS error itu akan semakin kecil, bahkan bisa sampai 0, sekian gitu ya. Nah 0 sampai 1 itu adalah nilai RMS error yang sangat bagus gitu ya, karena dia semakin detail. Nah, karena ini hanya sebagai tutorial dan gitu ya. Jadi, teman-teman bisa melakukannya sendiri nanti di rumah dengan lebih detail gitu ya dalam memasukkan control point-nya. Tapi nggak masalah, teman-teman, di sini saya sudah memberikan bagaimana caranya melakukan georeferencing. Ini pun sebenarnya bisa digunakan gitu ya. Tetap bisa digunakan karena sudah memiliki referensi spasial gitu ya. Nah, cuman memang untuk RMS error-nya 48 gitu. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan. Setelah kita memasukkan nilai 4 ini gitu ya, 4 control point, selanjutnya kita pilih georeferencing ini, klik, kemudian pilih yang update georeferencing, klik aja. Nah, setelah kita klik update georeferencing, maka titik control point yang 4 tadi kita sudah buat akan menghilang. Dan peta administrasi daerah istimewa Yogyakarta sudah memiliki referensi spasial dan sudah berbasis koordinat UTM. Nah, maka untuk proses selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan peta hasil scan ini untuk analisis sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, mungkin itu aja tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.